Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak. Apa kabarnya, Ibu? Kabar saya alhamdulillah baik, Mbak. Oke. Mohon maaf, saya tanya dulu, nama Ibu siapa ya? Nama saya Novi Rahayu, Mbak. Oke, umur Ibu berapa? Untuk saat ini umur saya memasuki 30 tahun, Mbak. Oke. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Mau sedikit cerita bertanya terkait tentang seputar KB, Mbak. Oke. Sebelumnya Ibu memakai KB apa, Bu? Kalau saya memakai KB yang IUD, Mbak. Oh, oke. Sudah berapa lama Ibu memakai KB IUD, Bu? Untuk pemakainya sih belum terlalu lama ya, Mbak. Baru beberapa bulan terakhir inilah, maksudnya belum terlalu lama lah untuk pemakaian KB IUD-nya, Mbak. Oke. Gimana sih pendapat keluarga Ibu dengan keputusan Ibu karena telah memilih, untuk memakai KB IUD? Dan bagaimana juga sih pendapat orang di lingkungan sosial Ibu, kayak teman-teman, tetangga, teman-teman arisan, kayak gitu, dengan mendengar Ibu memilih untuk memakai KB IUD, Bu? Awalnya sih pasti ada pro sama kontra, ada yang setuju sama nggak setuju. Terus tapi ya kelama-lamaan kalau untuk suami, ibu, ayah, untuk keluarga sih mendukung untuk pemakaian KB IUD, tapi ya masyarakat, di sekitar tempat tinggal saya pasti ada yang menyampaikan bahwa, "Kenapa kamu pasang KB IUD? Kenapa harus kamu pasang alat kontrasepsi? Sedangkan kalau kamu pasang itu berarti kamu, tidak mau mempunyai keturunan lagi, berarti kamu tidak bersyukur atas, karunia karunia anak dari Tuhan," gitu, Mbak. Oke, gitu ya, Mbak, ya. Dan gimana sih perasaan Ibu mendengar, eee stigma buruk yang terjadi di sekitar Ibu, kayak yang Ibu tadi bilang ya, ada yang bilang tidak mensyukuri atas apa yang Tuhan kasih, kayak gitu. Gimana sih perasaan Ibu setelah mendengar itu tersebut? Awal-awal hancur, maksudnya tuh perasaan itu sakit, hancur, Iya, lalu ya pasti ngedrop juga kan, maksudnya kenapa orang sampai, mengatakan hal itu gitu, apakah salah ketika, saya memakai KB IUD itu apa yang salah? Kenapa mereka, mempunyai stigma seperti itu? Tapi, saya mendapat dukungan dari keluarga, dari suami sama orang tua, untuk pemasangan KB IUD akhirnya saya bisa bangkit lagi dan saya tetap mhm. melanjutkan pemasangan KB IUD-nya, Mbak. Apa aja sih, Bu, gejala yang Ibu rasakan setelah Ibu menggunakan KB IUD, Bu? Eee, Awalnya tuh saat pemasangan pasti nyeri ya, Mbak, kan itu Iya, dipasang gitu kan alatnya, pasti tuh nyeri gitu kan. Lalu, mhm. awal-awal pemakaian setelah selesai pemasangan, apa ya, nggak ada gejala atau nggak ada keluh Iya, apa-apa tuh nggak ada. Tapi mhm, selang beberapa bulan, itu mhm, tuh baru timbul rasa gejala tuh apa ya, perutnya tuh kramnya tuh sangat, mhm, mhm. ya lebih dari biasanya gitu kan. Terus menstruasinya tuh jadi nggak lancar, lalu ketika menstruasi Mhm. tuh banyak, terus nggak apa ya, yang biasanya cuma 5 hari atau 1 minggu itu tuh bisa lebih dari itu, Mbak. Jadi itu Oh, ya sedikit heeh. cemas, rasa cemas itu pasti ada. Oh ya begitu ya, Bu, ya. Dan, Ibu juga mengalami keluhan yang baik nggak, Bu, ketika Ibu memasang, dan atau menggunakan, KB IUD ini? Apa aja sih, Bu, keluhan baik yang Ibu rasakan? Keluhannya sih ya itu tadi, Mbak, apa, saat pemasangannya itu pasti nyeri lah, Mhm, maksudnya alat dipasangin gitu kan, di gitu pasti nyeri, mhm, lalu ya perut cuma kram, lalu iya, menstruasinya nggak lancar, ketika menstruasi malah kenapa darahnya semakin banyak, lalu ya mual sih, Mbak. mhm, oke. Eee, itu yang Ibu rasakan ya? Ibu mengatakan bahwa Ibu mengalami mual, sakit perut, kram, dan juga pendarahan, menstruasi yang, berlebihan ya, Bu, setelah memasang, KB IUD tersebut. Ibu bisa menceritakan, lebih lanjut nggak, Bu? Udah berapa kali sih Ibu ngalamin keluhan dan gejala tersebut, Bu, setelah Ibu memasang, KB IUD tersebut?
Kalau untuk berapa kalinya sih lupa ya, Mbak, tapi yang pasti ya setelah selang beberapa bulan pemakaian itu tuh rasa nyeri, langsung menstruasinya nggak lancar, terus menstruasinya berlebihan, terus itu tuh, apa ya, lumayan sering timbul. Setiap bulannya tuh pasti sering timbul itu rasa itu. Tapi dia lumayan lah, Mm-mm. Mbak, sering, tapi nggak tahu sih berapa kali, cuma ya sering timbul rasa itu, rasa nyerinya. Oh, berarti Ibu tidak cocok ya untuk menggunakan KB IUD ini. Nanti setelah ini Ibu bisa kok apa namanya mengganti KB-nya kayak gitu dari yang pil, yang KB suntik 1 bulan, yang 3 bulan kayak gitu. Jadi Ibu memilih yang mana yang nyaman sama Ibu kayak gitu, yang efeknya tidak mengganggu besar keseharian Ibu gitu ya. Nah, Oh iya, Mbak. oke. Nah, Ibu, saya akan menjelaskan beberapa keuntungan program KB ya, Bu ya. Nah, program program KB mencegah resiko terjadinya penyakit ya, Bu ya, seperti penyakit kanker uterus dan kanker ovarium ya, Bu. Program ini juga merupakan salah satu upaya pencegahan kematian ibu saat melahirkan dan menekan kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia muda. Kan banyaknya ibu ya hamil di usia muda yang belum saatnya hamil kayak gitu, udah hamil kayak gitu. Nah, Iya, banyak juga ibu-ibu yang harusnya udah stop gitu kan, udah stop untuk hamil, tapi masih ingin tapi menambah keturunan kayak gitu. Nah, memiliki perencanaan KB juga sangat baik ya Bu, karena untuk hal ekonomis untuk si bayi gitu kan. Nanti kalau misalnya kita sudah merencanakan untuk mempunyai bayi kan, pasti akan banyak tanggungan yang sudah menunggu kayak gitu, kayak susunya, pampersnya, kayak gitu kan. Nah, KB ini juga memberi keuntungan selain kesehatan, juga pada ekonomi. Nah, program KB ini juga bisa meningkatkan suami untuk ikut bertanggung jawab dalam hal kesehatan, reproduksi mereka dan keluarganya. Nah, uh, Ibu tadi bilang mengalami keluhan seperti kram perut, mual, dan uh, yang lain sebagainya tadi ya Bu ya. Nah, ya, untuk gejala kram perutnya Ibu ini tuh kayak sering terjadi ya kalau misalnya ibu menstruasi kayak gitu pasti ibu mengalami kram perut kan? paham. Nah, Iya, Mbak. iya, iya. Jadi ibu bisa mengompres pada bagian perut yang mengalami kram untuk mencegah kram tadi kayak gitu. Nah, ibu juga bisa minum dengan minum air putih, makan sayur-sayuran kayak gitu untuk mencegah uh, apa namanya sakit atau kram tadi yang ibu rasakan. Nah, kalau misalnya kramnya udah nggak wajar nih bu, ibu boleh langsung datang dan konsultasi sama dokter ya bu ya. Nah, nah untuk masalah bercak darah atau pendarahan tadi, ibu tidak usah terlalu khawatir ya bu ya. Nah, itu tuh kayak efek samping dari KB tersebut, Bu. Efek samping karena Ibu kan baru istilahnya itu beradaptasi dari KB ini. Dari misalnya Ibu pertama KB-nya KB pil. Nah, Ibu langsung ke KB IUD. IUD. Nah, jadi Ibu juga bisa apa namanya bisa meyakinkan diri ibu sendiri kayak gitu beradaptasi dan ibu juga bisa menggunakan pentiliner selama beberapa waktu untuk menyerap pendarahan atau bercak darah yang tidak teratur ya ibu ya. Nah untuk Iya, kendala Mbak. ketika ibu merasa mual dan sakit perut, ibu bisa mengurangi rasa mual yang dirasakan dengan mengonsumsi banyak air putih. Selain itu, ibu juga mengonsumsi jus buah dan sayur-sayuran yang menurut ibu bisa mengurangi rasa mual dan pusing yang ibu rasakan ya. Ya, Oke, makasih, Mbak. eh, apakah ada apakah ada keluhan yang akan ibu utarakan lagi? Nggak ada sih, Mbak. Terima kasih untuk sarannya, sangat membantu, sangat-sangat bermanfaat untuk saya, sehingga tuh saya tuh masih jadinya bisa yakin bahwa, KB itu mesti mempunyai sisi, pleasement-nya sendiri-sendiri, Mbak. Terima kasih untuk Ya, atas semua sarannya. ya Bu.
tetap jaga kesehatan ya, Ibu, ya. Oke, Iya, terima kasih. Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Ya, jadi berdasarkan apa yang Ibu Novi sampaikan tadi, yang dapat saya rangkum itu adalah Ibu menggunakan KB jenis IUD dengan pemakaian yang belum lama ya, Bu, ya? Iya, Mbak. Pendapat dari keluarga Ibu juga menyetujui Ibu menggunakan KB IUD. Nah, meskipun Ibu menerima stigma yang buruk dari lingkungan sosial Ibu, tapi Ibu tetap bertahan dengan apa namanya? Dengan apa sih? Keputusan. Dengan keyakinan Ibu telah memilih KB IUD. Nah, Ibu juga mengalami gejala kram perut dan pendarahan saat menstruasi. Ibu juga memiliki keluhan yaitu mual, sakit perut, dan adanya bercak darah. Ibu bisa menggunakan alternatif lainnya, Bu, seperti penggunaan pil KB dan pil suntik jika Ibu merasakan KB IUD terlalu beresiko ya, Bu, ya. Iya. Oke.